Gen Z merupakan orang-orang yang ingin praktis, yang ingin cepat gitu. Kayak makanan cepat saja, jadi pengen cepat gitu, pengen hasilnya, tapi tidak ingin prosesnya. Banyak gitu orang-orang generasi Z, anak-anak muda zaman sekarang yang kufur terhadap Allah, terhadap nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Salah satu contohnya adalah berupa harta. Di zaman sekarang, harta adalah segalanya, apalagi di Indonesia sekarang. Uang merupakan segalanya. Uang bisa dibeli, uang bisa membeli apapun. Itu harga diri, hukum, apapun itu bisa dibeli dengan uang. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya uang? Nah, dengan orang-orang yang tidak punya uang, kita gitu bisa dikatakan orang yang gak ada tingkatan gitu, gak ada didiskriminasi gitu orang-orang yang tidak memiliki uang. Salah satu contohnya gitu, ada seorang nenek-nenek, ini berita asli, nenek-nenek yang tidak sengaja mencuri singkong, langsung diintimidasi dan langsung dihukum pidana selama 5 tahun. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mencuri uang negara sebanyak 5M gitu, 271 triliun gitu ya, dan hanya dipidana sebentar saja. Lantas bagaimana dengan orang yang memaling singkong? Memang perbuatan itu salah, tapi gak ada adabnya dong. Itu nenek-nenek dan itu adalah orang susah. Dan di zaman sekarang banyak orang yang insecure atas wujud mereka atau muka, wajah. Banyak orang-orang insecure dengan wajah mereka yang bisa dibilang jelek gitu, galau daun bahasa. Banyak anak-anak zaman sekarang overthinking. Jadi misalkan orang-orang gitu ya, misalkan nyeroid kepanasan dikit, aduh aku jadi hitam nih, pengen beli sunscreen. Pertama pernah ngomong itu yang dinamakan dengan insecure. Insecure itu tidak apa-apa, memang diperbolehkan insecure itu, tapi jadikan insecure itu sebagai motivasi gitu. Jangan jadikan insecure sebagai landasan bahwa kita itu putus asa gitu, kita berada di bawah. Tapi jadikan insecure itu menjadi rasa bersyukur kita kepada Allah. Karena mengapa? Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa mencium, kita masih bisa memfungsikan berbagai organ manusia gitu. Dan kita lihat, kata Rasulullah apa? Lihatlah yang di bawah dan janganlah lihat yang ke atas. Kita lihat yang berada di bawah kita. Ada orang-orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tuli, tidak bisa bicara. Kita masih bisa melakukan itu semua. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Karena kenapa kata Allah, "Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami gitu, telah menciptakan manusia dengan wujud sebaik-baiknya. Harusnya kita bersyukur gitu kepada Allah atas apa yang diberikan. Kita tidak punya uang, carilah dengan cara kerja. Dan Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa gitu kata Allah, siapapun yang bersyukur kepada aku, maka akan kutambahkan nikmatnya kepadanya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku kata Allah, maka dia akan dijebloskan kepada neraka. Inna azabi lasyadid, berikan azab yang sangat pedih kata Allah. Nah, kita harus bisa selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah diberikan. Mungkin cukupkan sekian. Intinya dari kultum ini,